Halo sahabat bicarapagi.id, terima kasih masih selalu mengikuti konten-konten di bicarapagi.id. Untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, mohon bantu untuk subscribe karena sedari pagi kami akan selalu membagikan insight-insight dan spirit motivasi dan juga kisah-kisah inspiratif buat sahabat-sahabat semua. Nah, sesuai janji saya untuk selalu menghadirkan orang-orang hebat di bicarapagi.id, kali ini kita kedatangan seorang tamu. Persisnya mungkin saya yang mendatangi beliau karena kami yang berkunjung. Beliau ini adalah penyanyi yang sudah melewati berbagai masa dan membuat para wanita biasanya tersenyum-senyum sendiri begitu dinyanyikan. Cantik, siapa lagi kalau bukan Hedi Yunus. Oke, Kang Hedi, hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih sama-sama. Sudah bersedia dikunjungi oleh bicarapagi.id. Terima kasih juga, mohon maaf nih rumahnya cuma rumah petak. Sangat asli sekali, nyaman sekali Kang. Jadi kita ini bicarapagi.id ingin mengenal lebih jauh tentang Kang Hedi dan Kahitna, bukan hanya sebagai seorang penyanyi ya, dan mudah-mudahan juga kita bisa belajar banyak dari kisahnya Kang Hedi. Kang ini selain penyanyi punya kesibukan apa lagi Kang yang sekarang lagi dijalani? Kalau ya dijalanin, jadi tahun ini 2020 dalam karir saya tuh bernyanyi sudah memasuki tahun ke-34. Tahun ke-34. Luar biasa ya. Jadi baik saya dengan Kahitna ataupun bersolo karir sama-sama jumlah tahunnya sama gitu, karena kan kita berjalannya juga sama-sama gitu pada saat waktu itu, mulai tahun 86, 87. Nah, kalau yang dikerjakan sampai saat ini sih yang sudah pernah dikerjakan, kalau dengan Kahitna ya otomatis membuat album dan sebagainya dan konser dan sebagainya. Kalau yang di solo itu saya lebih kayak yang di karir sendiri itu lebih, kalau orang bilang kalau palu gada lah. Jadi saya MC siaran radio pernah. Maaf, bahkan dari seorang MC pernah mendapatkan penghargaan ya dulu ya. Iya, dapat Panasonic Award 2 kali berturut-turut di awal. Panasonic Award tahun pertama dan kedua. Kemudian siaran radio pernah, kemudian sinetron, stripping pernah, film layar lebar pernah, nari Sunda dari kecil. Nari Sunda. Jadi nari Sunda bukan. Nari Sunda klasik. Jadi tarian Sunda klasik para priai yang dulu tuh diajarkan sama guru yang khusus gitu. Jadi memang tarian itu tuh zaman dulunya ya lalir, saya lagi yang goreng makan dulunya tarian tersebut memang ditarikan oleh para pria-priai Sunda zaman dulu. Kemudian saya belajar dari usia 5 tahun. Jadi saya tuh kenal dunia panggung pertama kali nginjak panggung tuh kan dari nari, bukan dari nyanyi gitu. Dari sejak kecil ya. Dari kecil. Terus apalagi ya? Bikin biografi, nulis lagu ya 1-2 lagu Kang. Saya pernah nulis buku juga, saya nulis pernah buku ada. Buku apa? Biografi apa? Biografi ringan sih, dulu dirilisnya tahun 2001. Jadi Hedi Yunus karir gaya hidup dan cinta kalau nggak salah. Jadi waktu itu karena ada satu ide dari seorang penulis, saya bikinin yuk kan, tapi kemasannya dibikin buku yang ngepop gitu. Jadi bukan biografi yang orang kan kalau udah bikin biografi itu kesannya kayak di akhir perjalanan karir gitu kan. Tapi ini tetap kemasannya kayak buku-buku yang biasa, warnanya juga biru muda. Terus apa lagi ya? Saya mesti nanya. Pokoknya hampir semua udah dikerjain sih dalam seniman semua drum band, marching band. Kalau bisnis sih mana? Kalau bisnis sekarang yang lagi saya tekuni itu adalah saya punya clothing line. Jadi yang ini baju yang saya pakai namanya Melekat Sejiwa. Iya. Cerah banget ini. Iya. Apa namanya Kang? Namanya melekat.sejiwa. Kalau di Instagram @melekat.sejiwa. Melekat.sejiwa. Apa aja tuh produknya Kang? Produknya tuh kita bikin baju, celana, setelan gitu kan. Kemudian topi, ada tas, ada masker yang banyak sekali. Kemudian maskernya juga motif-motif gini cerah. Maskernya satu set gitu. Terus boleh dicoba nanti. Iya. Kemudian bikin kit makan, jadi alat-alat makan kan sekarang kan perlu tuh alat makan. Kemudian alat kit makan terus apa lagi ya? Pokoknya gitu deh, semua perlengkapan sehari-hari yang dibawa oleh orang sehari-hari itu kita buat di Melekat. Ada tokonya atau semuanya online? Online aja semuanya. Karena di online sementara ini memang orang tuh untuk belanja online tuh sangat demandnya sangat tinggi sekali. Betul. Apalagi pas lagi saat gini ya, lagi pandemi ya, orang tuh malah pas lagi pandemi gini belanja online tuh ternyata lebih menggila istilahnya gitu. Kenapa fashion Kang? Kenapa ya?
Emang suka aja dari dulu? Emang suka. Jadi awalnya sebetulnya Kang, saya bikin sebelum Lekas Jiwa itu dulunya adalah headiness.co. Nama brandnya headiness.co. Itu saya bikin di 5 tahun yang lalu ya. 4 apa 5? Dia manajer saya lagi mau makan mulu tuh, makanya gembul. Iya, gembul. 5 tahun yang lalu saya bikin iseng gitu kan, karena memang saya punya penjahit. Kemudian penjahit itu bilang, "Kang, ayo dong bikin jualan untuk apa? Jualan baju." Iya, iya. Terus dulu itu trademarknya adalah batik. Jadi saya tuh karena sering pakai batik kalau lagi nyanyi sendiri, kemudian tapi batiknya di-combine gitu. Saya punya penjahit sendiri. Kemudian dia bilang, "Ayo jualan." Saya nggak pede gimana jualannya, makanya teknis cara jualan online itu seperti apa gitu. Tapi akhirnya diberanikan membuat. Jadi betul-betul saya bikin sendiri, ngedesain sendiri walaupun saya bukan desainer gitu. Sok-sokan aja juga, cuman saya punya selera gitulah istilahnya mah. Mengcombine antara kain batik dengan bahan kaos, kain batik dengan kain biasa, kain polos segala macam, bahkan kain kotak-kotak. Ternyata alhamdulillah maju. Cuman karena semuanya dikerjakan oleh saya sendiri, ngedesain segala macam, jadi on and off gitu. Ya kalau lagi sempat dibikin, kalau enggak bikin. Jadi terakhir ke sini banyak kosongnya. Terus ya udah dicari tim yang lebih serius lagi untuk membuat si clothing line saya bisa berlanjut lagi. Akhirnya temulah tim sekelompok anak-anak muda dari satu kota yang dekat dari Jakarta gitu. Dan mereka memang sudah profesional mengerjakan toko online. Toko online biasanya. Dan majulah. Tapi emang keren sih Kang, keren banget. Jadi saya surprise tadi. Kita kan sering ketemu ya kalau konser. Saya ngeliat Kang Hedi Yunus lebih muda dari biasa bertemu pakai ini. Jadi saya juga jadi pengen beli Kang, siapa tahu saya jadi kelihatan lebih muda. Nanti kita cari. Saya juga pengen kelihatan lebih muda nanti. Aduh, muda Kang. Ya. Kang Hedi, tadi biografinya apa dan cinta tadi itu? Karir, gaya hidup, dan cinta. Iya, saya jujur penasaran Kang, karena Kahitna, Hedi Yunus itu tidak pernah jauh dari kata-kata cinta semua lagunya. Iya. Ini melewati berbagai masa itu orang juga tetap suka karena tentang cinta yang universal gitu. Saya pengen penasaran nih Kang, apa sih mana cinta atau arti atau mana cinta buat seorang Kang Hedi Yunus Kang? Cinta itu adalah menyukai, menyayangi, kemudian bersimpati kepada seseorang. Dan itu bentuknya bisa kepada orang tua, bisa kepada saudara, bisa kepada siapapun gitu. Itu namanya cinta gitu. Cuman memang orang terkadang lebih spesifik lagi kalau namanya cinta itu lebih kepada memang jatuh cinta kepada padahal lebih luas dari itu ya. Padahal lebih luas dari itu ya. Kayak misalnya saya cinta sama almarhumah ibu saya, itu cintanya sangat nomor 1 di dunia. Iya, betul. Gitu. Oke. Bicara Kahitna kan Akang tadi bilang sudah 31 tahun ya. 34 tahun. 34 tahun malah ya. Periode yang nggak pendek loh, itu luar biasa. Gitu kan. Tapi di waktu itu Kahitna bisa bertahan sampai hari ini dan melewati berbagai generasi orang tetap suka dengan lagu-lagunya. Gimana sih resepnya Kang bisa seperti itu? Emang nggak pernah ada jatuh bangunnya soal Kahitna? Kalau jatuh bangun pasti ada Kang. Masa ininya ya. Kalau ya dari awal kan dulu Kahitna itu lahir. Album pertama Cerita Cinta itu tahun 94. Cuman sebelumnya dari tahun 86, 87 itu nama Kahitna Indonesia. Kahitna itu sudah ada ya, kita sebagai band festival, sebagai band cafe, segala macam, masih reguleran di Bandung gitu. Kemudian kita berangkat ke Jepang, Budokan Tokyo Jepang untuk festival Band Explosion tahun 91. Kita menang juara 2 dunia di sana yang Kahitnanya gitu. Terus barulah di 94 itu bikin album pertama, kedua dan sebagainya gitu. Nah, kalau dibilang sampai sekarang banyak yang ya kayak Pak Tatan tadi bilang sampai sekarang masih diminati orang banyak, gitu, masih eksis. Ya alhamdulillah sih Kang. Ya resepnya gimana tuh menjaganya? Sebetulnya bisa seperti itu kan pasti sahabat Bicara Pagi yang lagi meniti karir atau bahkan bikin band, bikin grup, kelompok bisnis apa juga kan kekompakan yang kayak Kahitna ini yang kita perlu pelajari. Kalau di Kahitnanya sendiri sih kita semuanya sekarang memang sudah bentuknya seperti saudara. Jadi Kahitna itu, bahkan Kahitna itu kan yang orang taunya kan kita ber9 orang personilnya ya. 9 orang banyak banget gitu. Tapi sebetulnya di dalam skup yang besar itu kita keluarga Kahitna itu besar gitu. Jadi ada tim manajemennya, ada dari krunya dan segala macam yang kita bisa berjumlah mungkin 40 orang gitu ya. Nah itu tuh udah menjadi satu keluarga dalam keseharian kita, itu udah satu keluarga gitu. Nah kemudian kalau dari segi bermusiknya
Nggak tahu deh, kalau dulu kan memang lebih banyak yang membuat lagu adalah Yofi. Tapi teman-teman Kahitna pun kita semua membuat lagu dan setiap kali kita membuat album kita tuh semuanya bekerja sama gitu, membuat aransemen dan sebagainya gitu. Nah, selalu membuat karya musik yang kita punya jati diri Kahitna musiknya seperti apa, ciri khas lagunya seperti apa, tapi memang kita harus mengikuti tren yang saat itu sedang terjadi apa gitu. Cuman tetap kita harus kuat fondasi di warna musik Kahitna itu seperti apa gitu. Jadi bermusik, kalau bahasanya Yofi itu bermusik dengan rasa cinta, dengan hati yang tulus, itu akan melahirkan satu karya musik yang lebih original. Nah, itu yang mempertahankan originalitas musik Kahitna itu, yang sampai sekarang ternyata lagu-lagu Kahitna itu bisa disukai oleh banyak kalangan, karena di beberapa anak muda baru juga, misalnya yang bang milenial itu juga masih bisa suka gitu. Kayaknya bikinnya pakai hati kayaknya. Harus pakai hati. Pakai hati dan karena lagu-lagunya itu, apalagi kalau lagi jatuh cinta lah ya. Di mobil gitu kebayang ya, kalau misalkan sama cowoknya nyetel lagu cantik, tuh cewek itu bisa tersipu-sipu, ngerasa lagi dipuji sama cowoknya, itu bisa kan. Emang lagu Kahitna ini luar biasa. Yang ajaibnya itu adalah di beberapa tahun terakhir ini justru kita tuh ya, Kahitna itu kan sekarang kan statusnya personilnya kan udah om-om semua ya, udah 50-an, udah berada di usia 50-an gitu. Tapi kita tuh makin sering main di pensi, Kang. Oh gitu. Pensi awal-awal dulu beberapa tahun yang lalu. Bukan di arisan-arisan itu, bukan ya? Oh, arisan saya sendiri. Oke. Malah di pensi ya? Di pensi. Kalau di beberapa tahun yang lalu, awalnya kita main di pensi SMA. Itu aja kita udah main di pensi SMA. Itu pertama kali banget gitu main di pensi SMA. Kita tuh di belakang panggung mikir, ini kita lagu apa ya? Kalau kita nyanyi lagu cantik atau cerita cinta, anak-anak itu pasti belum lahir gitu. Mikirnya masih begitu. Terus kita masih berpikir, ini paling guru apa, orang tua muridnya lah yang sponsorin, kita pengen nonton Kahitna. Ternyata enggak. Si anak-anak sekolahnya itu pada saat lagi kita nyanyi ditanya lagu apa, cerita cinta cantik, mereka pada singelong semua. Akhirnya makin sini pensi SMP bahkan sampai SD pun kita main. Dan ternyata si anak-anaknya itu tuh, murid-muridnya itu pada nyanyi cerita-cerita dan cantik. Itu adalah hasil dari doktrinasi dari orang tua yang sukses. Jadi mereka sukses meneruskannya. Iya, kebanyakan mereka tuh jadi di mobil kalau pada saat lagi nganterin sekolah anak-anaknya, orang tuanya ya di mobil pasang lagunya cantik dan sebagainya. Jadi tertular ya semua ya. Tertularan. Iya. Nah, sekarang ini kan kita ada di fase yang lagi luar biasa, COVID, di mana konser-konser semuanya di ban kan, nggak boleh lah, kita maksudnya kan harus jaga jarak segala macam. Gimana cara Kahitna bisa survive? Kalau di Kahitna jadi pada saat lagi dari mulai Maret kemarin itu Kahitna ataupun saya sendiri, kita tuh survive-nya alhamdulillah banyak dari live streaming ya, dari berbagai company, bank dan sebagainya gitu. Cuman kalau di Kahitna memang lebih yang Kahitna ini kita baru, secara jujur ya, kita baru ketemuan untuk manggung bener-bener tuh di saat ini tuh baru 2 kali kita ketemuan setelah 6 bulan yang lalu. Dari terakhir tuh kita ketemuan bulan Maret, karena pas lagi mulai masuk COVID kita masih manggung ke Makassar sama ke Medan. Itu tuh udah mulai suasananya udah mulai genting tuh, orang udah pada pakai masker, kita di pesawat masih gini-gini aja gitu, terus manggung segala macam gitu. Habis itu blank, bener-bener kosong. Terus dengan Kahitna sekarang live streaming udah mulai banyak, tapi tetap lebih banyaknya di rumah aja. Kalau yang saya sendiri live streaming segala macam, bahkan sempat manggung beberapa kali juga, itu kalau saya lebih bebas, lebih leluasa. Kayak tadi malam saya live streaming dari untuk kampus Trisakti, itu dari satu tempat di studio. Kemudian nanti malam ada lagi dari studio yang lain. Jadi sekarang sih ya alhamdulillah udah mulai berjalan lagi, Kang, manggung-manggung. Bahkan Kahitna tuh kemarin kita ini bikin konser drive-in. Oh iya, Kemayoran. Itu ya, itu heboh dengarnya. Itu dari promotornya Berlian Entertainment dengan Berlian Entertainment membuat terobosan supaya dunia permusikan dan juga dunia perpanggungan di Indonesia bisa hidup lagi, karena kan yang sebetulnya kan yang lebih bukan kasihani sih, maksudnya gimana ya, yang dikasih kita tuh semuanya susah, kita semua kasihan, tapi
kalau kita sebagai musisi yang ada di panggung itu front line-nya itu mensupport juga supaya orang-orang yang bekerja di panggung itu juga mereka perlu hidup. Iya. Perlu orang-orang pendukungnya semua. Pendukungnya kan bukan cuma kita doang gitu, tapi yang belakang panggung, lighting, soundman itu juga mereka juga ingin ada kehidupan perpanggungan lagi. Iya, pasti. Gitu. Ya mudah-mudahan segera berakhir pandemiknya ya Allah. Ya ada satu periode masa yang mana saya tanpa direncanakan tiba-tiba saya jadi terjumus ke dalam narkoba. Di drill gitu dari nol lagi, ayo sholat lagi, baca sholat lagi. Lupa kan kayak itu lupa lagi. Di saat orang mulai gundah gulana, orang mulai gelisah, wah ini gimana gini. Tiba-tiba saya tuh dikasih pikiran sama Allah itu untuk tanpamu cinta tak berarti. Bayangin itu kalau ada seorang wanita gitu dinyanyiin seperti lagu ini. Saya aja tadi, aduh enak banget denger.